gambarnya lebih jelas, lebih terang gitu. Nah, sedangkan untuk pixel density adalah istilah untuk menunjukkan ketajaman serta kecerahan pada layar sebuah perangkat elektronik, misalnya smartphone, komputer, laptop, hingga televisi, yang biasanya digunakan satuannya itu adalah inch. Berapa 1 inci itu? 1 inci adalah 2,54 cm. Nah, yang tadi diukur bisa dengan PPI, SPI itu atau LPI, line per inch atau dot per inch. Makin banyak satuan, maka semakin bagus kualitas gambarnya. Ini misalnya ya, ini 50 PPI, ketika kemudian ini di layar monitor ya, dirubah ke tablet menjadi 264 PPI, semakin tinggi PPI-nya, diubah ke dalam smartphone menjadi 326 PPI. Semakin banyak PPI-nya, maka kualitas gambarnya akan semakin bagus. Nah, untuk PPI sendiri, ini kan tolak ukur dari resolusi layar ya, tergantung dari jumlah piksel yang menempati area gambar per 1 inci. Nah, rumusnya adalah PPI sama dengan, untuk pembilangnya adalah akar dari L kuadrat plus B kuadrat, untuk penyebutnya atau pembaginya adalah D. Jadi L adalah lebar resolusi, P tinggi resolusi, sama-sama piksel, kemudian D adalah ukuran layar dalam inch. Nah, ini contoh dalam dunia fotografi. Ya, minus 10 PPI, kemudian ditingkatkan menjadi 50 PPI, ditingkatkan lagi menjadi 240 PPI, maka akan semakin jelas, semakin tajam. Nah, untuk pikselnya mengikuti di sini. 120 piksel kali 180 piksel dan seterusnya semakin naik sampai ke 2880 piksel kali 4320 piksel. Ukuran resolusinya tinggal mengalihkan ini ya, width kali height, begitu. Nah, untuk sumber acuan selanjutnya, biasanya dalam proses cetak itu menggunakan metode yang berbeda. Ada yang menggunakan dot per inch, ada yang menggunakan line per inch, selain menggunakan pixel per inch, karena ada tiga ukuran. Kemudian untuk LPI, ini juga tolak ukur ketajaman resolusi, tetapi yang digunakan di mesin cetak offset berdasar banyaknya jumlah line atau garis yang menempati area gambar dalam 1 inch. Contohnya, line per inch biasa digunakan pada cetak koran dan lain-lain ya. Ini misalnya kalau kita lihat di sini ada gambar 10 garis per inci. Kalau yang di sini 133 garis per inci, maka kotak-kotaknya ini ya, blurnya ini akan semakin hilang sehingga menjadi lebih tajam. Nah, untuk kebutuhan cetak koran tertentu berbeda dengan cetak majalah. Karena koran itu lebih mementingkan teks yang kontras daripada majalah yang juga membutuhkan gambar berkualitas baik. Antara koran dengan majalah itu lebih banyak warnanya di majalah. Sehingga di sini untuk mesin cetak koran hanya butuh mesin cetak dengan LPI rendah, line per inch rendah, sedangkan untuk cetak majalah membutuhkan line per inch yang lebih tinggi. Ini contoh untuk koran ya, jadi tidak begitu banyak warna, banyak teksnya di sini. Sedangkan kalau untuk majalah ini hanya ilustrasi offset litografi yang mencetak, untuk majalah itu banyak warnanya. Untuk DPI bagaimana? Kalau untuk DPI juga sama, di sini bedanya adalah untuk DPI itu adalah banyaknya jumlah dot atau titik lingkaran kecil yang menempati area dalam gambar per 1 inch. Jadi beda dengan LPI tadi dan PPI. Nah, semakin besar satuan DPI, maka semakin tajam hasil gambar cetaknya. Sebenarnya dot itu apa sih? Nah, dot itu ini kalau di zoom, diperbesar ya, titik lingkaran terkecil itu dot. Ya, DPI rendah itu contohnya seperti ini. Misalnya pikselnya hanya sedikit. DPI tinggi itu pikselnya besar atau banyak, sehingga muncullah akhirnya dot seperti ini. Nah, dari ketiga jenis pixel density memiliki kesamaan dalam mengukur ketajaman suatu gambar objek maupun foto, tetapi lebih merujuk pada media yang berbeda. Jadi perbedaannya itu tergantung media yang digunakan. PPI itu merujuk pada ketajaman yang tertanam pada gambar foto maupun layar, sedangkan untuk LPI dan DPI itu ketajaman output atau proses cetaknya, baru bisa dilihat setelah dicetak. Nah, untuk ilustrasi pembagian jenis resolusi,
karena resolusi adalah jumlah picture elemen tadi ya, tersusun dalam satu kesatuan sebuah gambar, maka ini tadi sudah ya disampaikan bahwa di atas UHD itu juga ada yang lebih tinggi lagi 5K yang belum ditulis di gambar sebelumnya. Jadi dari mulai HD, Full HD, 3K, 4K, 5K, dan seterusnya sesuai kebutuhan. Nah, contoh aplikasi resolusi dalam desain grafis, contohnya untuk keperluan printing maupun offset bisa menggunakan resolusi 300 dpi dot per inch. Sedangkan untuk pencetakan kebutuhan indoor-outdoor resolusinya 100 sampai 150 dpi. Untuk penulisan di jurnal ilmiah biasanya dari reviewer atau dari editor itu mensyaratkan foto-foto itu menggunakan minimal 300 dpi. Kemudian untuk pengaturan desain gambar untuk kebutuhan konten maupun banner website bisa dengan resolusi 72 dpi saja. Ini contoh ketika menggunakan mesin pencetakan begitu sehingga kemudian keluarlah nanti output yang berwarna dalam cetakan. Gitu. Ini contoh saja untuk ilustrasi. Kemudian bagaimana intensitas dan hubungannya dengan pixel serta resolusi. Intensitas itu apa? Intensitas itu penting dalam dunia grafis karena di intensitas ini kita bisa melihat jumlah warna yang tersusun dalam ribuan pixel. Jadi tidak hanya sekedar pixel dan resolusi yang mempengaruhi warna, tetapi juga intensitas. Intensitas biasanya dikaitkan dengan tingkat kecerahan, kemudian juga dengan kontras warna, kemudian juga dengan bagaimana pencahayaan di sekeliling. Karena dengan intensitas itu bisa mempengaruhi citra, mengurangi blur, sehingga ketika dicetak itu bisa lebih jelas. Maka intensitas harus diatur dengan pas. Contohnya, kalau mengatur intensitas cahaya pada smartphone, ya kita bisa klik ini kontras, brightness seperti ini. Kemudian kalau di layar monitor, kita bisa mengatur kontrasnya menggunakan pengaturan brightness ya. Kemudian kalau yang di atas ini, yang di luar dari intensitas itu ada juga pengaturan suhu. Ya, suhu mau panas atau dingin kayak gitu. Ini saja, terima kasih. Nanti bersambung.